dalam urusan pernikahan, kalau kamu punya masalah dengan suamimu atau punya masalah dengan istrimu, itu akan terjadi all the times. Tapi aku pengen kasih tahu, ketika kamu punya masalah dalam pernikahan, lalu kamu berusaha untuk nyelesain itu dengan istri dan suamimu, bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Tapi kalau kamu sudah oversharing, itu sudah pasti gagal. Paham maksudnya? Kalau kamu sharing itu kepada di story, lu ribut di story, guys. Lu nyindir orang di story. Lu nyindir orang di reels gitu maksudnya. Itu udah pasti gagal, udah pasti. Itu nggak ada niat untuk memperbaiki pernikahan. Sebenarnya. Ini supaya orang-orang lain mengambil pelajaran. Orang lain nggak ngambil pelajaran lu. Orang lain mengambil konfliknya itu karena memang orang-orang kita tuh suka dengan konflik. Bukan pelajaran yang mereka ambil. Buktinya apa? Terulang terus. Dan apakah ketika sudah jadi pelajaran, apakah nggak ada cara lain untuk ngasih pelajaran kepada orang lain? Itu loh maksudnya, harus dibuka sampai di titik itu. Perasaan zaman dulu ya kalau ada orang selingkuh pun orang bilang, ya kami pisah dengan walaupun nggak baik, tapi karena dia salah. Tapi nggak dibuka sampai seolah-olah semua orang harus tahu cerita sampai sedetail-detailnya. Dan itu balik lagi, aku nggak ngerti, tapi kalau aku ngelihat sudah mulai cenderung untuk diarahkan kepada konversi exposure. Sekali lagi aku tidak sama sekali mewajarkan ada pria-pria bajingan. Paham ya? Aku kritik berkali-kali pria-pria bajingan. Tapi nggak juga dengan membentuk perempuan-perempuan yang oversharing. Ataupun laki-laki yang oversharing. Nggak gitu juga. Maksudnya ya, ini udah nggak benar juga gitu maksudnya. Nggak bisa masyarakat kita ini dibentuk dengan cara kayak gini. Karena gini ya, di dalam Islam kita tuh diajarin bahwasanya rahasia itu adalah tawanan. Jadi gini, rahasia itu kayak pelaku kriminal yang masuk penjara. Kita adalah orang yang masukin pelaku kriminal ke penjara. Nah itulah rahasia tuh perumpamanya. Maka dia tidak akan bisa berbuat apapun, dia nggak akan bisa mencelakakan sebelum kamu buka dia untuk pergi ke publik. Paham nggak maksudnya? Makanya orang-orang zaman dulu bilang, jangan pernah ceritain masalahmu kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang nggak jelas, apalagi orang-orang yang nggak bisa nyelesain masalah lu. Kenapa? Karena 80% orang itu nggak peduli dengan masalahmu dan 20% orang seneng lu dapat masalah. Artinya ya kalau lu punya masalah lu harus ngerti sharing ke siapa atau sharing dengan cara seperti apa. Mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share. Mana yang benar-benar akan menghasilkan pelajaran, mana yang justru akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama.